Halo guys, kembali lagi ke channel kita. Buat yang baru nonton, perkenalkan dengan saya Agus. Di video kali ini kita akan membahas renovasi ruko. Dalam project kali ini kita mendapatkan kesempatan membuat hiasan dinding bata expose ya, dan juga membuat meja wastafel beton. Oke, seperti apa desainnya? Sebelum kita masuk ke proses desainnya, buat kalian yang belum subscribe, diklik dulu subscribe-nya dan juga di like video ini agar channel ini bisa semakin berkembang, dan juga di share ke sosial media kalian agar teman-teman kalian bisa tahu dengan channel ini. Oke, kita lanjut ke desainnya. Denah existing seperti digambar di kotak yang di sebelah kanan itu yang agak besaran dengan ukuran 15 kali 10 meter. Oke, dan juga existingnya di sana itu ruko yang benar-benar kosong ya, dengan pintu rolling door, dimana ruko ini dinding, plafon, dan lantai semua berwarna putih tanpa ada hiasan apapun, dan juga di tengahnya ada kolom yang juga berwarna putih. Oke, lalu dinding bagian ini akan dibuatkan hiasan dinding bata expose. Lalu di bagian ini, di belakang ini, sana ada kasir, ada meja prasmanan, dan juga yang paling kiri itu di sana akan dibuat wastafel dari beton. Terus dinding ini juga akan dibuat hiasan dinding bata expose. Oke, di sini sekarang kita memberikan 3 alternatif denah. Yang pertama itu denahnya, dimana ruang makannya itu antara indoor dan outdoor kita buatkan sama rata. Terus di denah alternatif kedua, full semuanya area makannya itu adalah indoor, tidak ada outdoornya. Terus kita ke alternatif 3 itu desain denahnya dominan indoor dan outdoor hanya sedikit di bagian depannya saja. Lalu setelah itu yang dipilih adalah alternatif yang ketiga, dimana indoor lebih banyak dan juga outdoornya hanya dibutuhkan sedikit. Oke, sekarang kita ke dinding sebelah sini ya. Ini di sana akan dibuatkan hiasan dinding bata expose dengan hasil akhirnya yaitu seperti ini. Bisa dilihat di gambar ya. Setelah itu kita ke area wastafel meja beton dengan hasilnya seperti ini. Habis itu kita ke dinding yang satunya lagi, juga dibuatkan hiasan bata merah expose dengan hasil akhirnya ya seperti ini. Oke, sekarang yang pertama kali kita kerjakan yaitu adalah meja beton wastafelnya. Di sini kita memarking ya, atau menandai meja betonnya sesuai dengan desain kita tadi. Kita mengerjakan meja betonnya terlebih dahulu karena di sana ada proses pengecoran, jadi akan membutuhkan waktu pada saat selesai pengecoran. Pada pembuatan meja beton wastafel ini, kaki pada meja beton ini menggunakan pasangan batako, dan juga ada kolom praktisnya yang ada pembesiannya seperti yang terlihat di video. Terus cetakan meja betonnya dengan menggunakan multiplex. Terus juga di meja betonnya itu ada besinya agar lebih kokoh. Dan juga bentuk dari multiplex atau begestingnya itu dibentuk sesuai dengan desain dan juga yang sudah di marking di awal tadi. Setelah selesai pengecoran dan juga meja betonnya itu dicor dan dibentuk sesuai dengan desain tadi, akan dibiarkan dulu sekitar 2 minggu agar meja beton itu benar-benar kering. Lalu kita akan men-set up dinding bata expose-nya dengan penebalan. Di sana ada penebalan dengan menggunakan batako.
Pertama kita langsir ya batakonya agar sesuai di lokasi dan untuk mempermudah pengerjaan. Setelah itu kita marking atau kita tandai dinding penebalan untuk bata ekspos itu, dimana di bata ekspos itu terdapat kolom tipuan yang berukuran 30 kali 60 cm. Pada desain bata ekspos ini, di bagian pinggir-pinggir kiri kanan bata ekspos itu ada kolom tipuan. Kolom tipuan ini dibuat full dari lantai hingga ke plafon. Lalu di antara kolom tipuan ada dinding bata eksposnya yang setinggi 120 cm. Dan tentunya juga di sana ada penebalan sehingga ada permainan timbul tenggelam pada desain dinding bata ekspos ini. Setelah selesai membuat penebalan dinding dan juga kolom tipuan pada dinding ini, kita akan membuat juga di dinding yang satunya itu. Di sini kita seperti awal ya juga mulai memarking dengan posisi yang sama dengan dinding sebelahnya, dengan ukuran dan juga ketinggian yang sama, dimana panjang keseluruhan bata ekspos ini adalah 5 meter 20 cm dan juga ada sama-sama ada dua sisi kiri kanan itu ada kolom tipuan. Oke, pertama juga kolom tipuan batako ini kita selesaikan dulu, setelah itu baru kita pasang yang di tengah. Sambil menunggu pemasangan penebalan bata di tengah itu tadi, kita juga membuat meja tatakan untuk mesin pemotongan bata eksposnya. Di sini satu biji bata ekspos di sini kita belah menjadi 3. Mengapa demikian? Agar nilai proyek tidak terlalu tinggi. Jadi untuk menghemat nilai proyek, kita membagi satu buah bata ekspos itu dibelah menjadi 3. Namun pengerjaannya agak sedikit memakan waktu, akan tetapi tetap lebih irit daripada kita menggunakan bata ekspos itu secara utuh. Oke, sekarang kita mulai memasang bata ekspos di bagian kolom tipuan. Di kolom tipuan ini kita awal memulai memasang bata eksposnya. Setelah itu baru kita memasang di dinding yang bagian tengah. Pada pemasangan bata ekspos di bagian kolom tipuan ini benar-benar memerlukan ketelitian dan juga ketekunan, karena sudutnya itu terlalu dekat ya, dekat artinya dikit-dikit itu sudah belok dia, jadi butuh benar-benar ketekunan dan juga ketelitian. Benangannya juga harus benar-benar sangat teliti. Terus juga di sana perapian pada nutnya. Jadi setiap pemasangan batanya tuh ada nutnya. Di sini nutnya kita buat dengan tebal 1,5 cm. Di sini kita melakukan pekerjaan benangan ya. Benangan ini itu untuk batas pinggir bata eksposnya. Sedangkan nutnya itu kita buat masuk sedikit ya, masuk sekitar 0,5 cm atau 5 mili. Jadi antara bata dengan nut itu ada perbedaan elevasi lah, katakan elevasi seperti itu. Jadi batanya itu mentok dengan benang dan nutnya kita buat masuk. Setelah area kolom tipuan itu selesai kita pasang bata eksposnya, kita sekarang mulai memasang di bagian dinding tengahnya. Dinding tengah bagian bawah ini dibuat setinggi 120 cm yang sudah kita sebutkan tadi. Di sana juga terdapat penebalan satu batako yang dengan posisi tidur ya. Pada bata ekspos yang bagian tengah ini dengan jarak keluar dari tembok existing itu sebanyak 25 cm, sedangkan kolom tipuan itu keluar dari tembok itu dengan ukuran 30 cm. Jadi ada jarak 5 cm dari
kolom tipuan ke bata expose yang bagian tengah. Setelah bata expose dipasang dengan tinggi yang sudah sesuai ukuran 120 cm tadi, kita memasang toppingnya dengan menggunakan batu alam andesit. Batu alam andesit ini dengan ukuran 30 x 30 cm yang akan kita potong sedikit. Kita potong sekitar 3 cm agar toppingnya ini ada timbulnya dari bata expose-nya tadi. Setelah semua terpotong, batu alam andesitnya kita pasang pada topping bata expose yang bagian tengah bawah ini. Batu alam andesit ini kita gunakan yang tebalnya itu 5 cm agar proporsinya itu lebih pas ya dengan posisi bata expose-nya ini, dan dengan desainnya agar lebih pas. Setelah terpasang semuanya batu alam ini, kita akan kembali lagi memasang bata expose di atas batu alam andesitnya ini. Pemasangan bata expose kali ini tanpa menggunakan penebalan, jadi langsung dari tembok existingnya kita pasangkan bata expose-nya hingga mencapai tinggi sekitar 1,2 meter lagi, atau di sana ada stop kontak ya, kita pasang sampai di bawah stop kontak yang paling atas itu. Terus setelah semua bata expose-nya terpasang, kita lakukan pinggul ya pada batu alam andesitnya. Batu andesit ini kita pinggul agar tidak ada yang menyudut tajam gitu ya, agar lebih aman. Dan kita juga memasang instalasi air bersih pada area wastafel ini. Air bersih ini kita instalasikan 3 titik ya di area wastafel ini. Setelah instalasi air bersihnya terpasang, kita mengaci atau memfinish meja beton wastafel ini. Kita juga membongkar bagestingnya dan juga kita aci agar lebih rapi. Setelah itu kita mengcoating bata expose dan juga batu andesit yang sudah dipasang tadi, dan juga mengecat dinding bagian paling atas bata expose-nya. Coating yang kita gunakan ini coating clear ya, jadi tidak berubah warnanya. Dan kita melakukan coating ini sebanyak 2 lapis agar lebih maksimal hasilnya. Setelah itu kita balik lagi ke area wastafel. Di sana kita memasang dinding keramik agar pada saat kita cuci tangan itu cipratan air tidak mengenai tembok, dan temboknya agar lebih aman karena sudah di cover dengan keramik. Keramik di sini menggunakan ukuran 25 x 50 dengan posisi pemasangan yang kita lakukan adalah landscape. Setelah semua keramik dinding di wastafel ini terpasang, meja beton wastafel ini kita coating ya sebanyak 2 kali agar tahan dengan air. Oke, dengan ini sudah selesai ya pekerjaan kita di ruko ini, atau di ruko yang kita renovasi ini. Di sana juga ada pekerjaan pintu aluminium dan juga yang lain-lainnya itu menggunakan vendor lainnya. Jadi owner menggunakan vendor lain untuk pekerjaan itu. Kita hanya mendapat pekerjaan yang sesuai tampilkan di video ini. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita ingatkan kembali untuk mengklik subscribe channel ini agar channel ini bisa terus semakin berkembang. Di like juga videonya dan juga tinggalkan komentar di bawah mengenai video ini jika ada yang ingin dipertanyakan, dan juga bisa mempertanyakan hal lain mengenai tentang arsitek, baik desain dan juga pembangunannya. Tentunya di-share juga ya ke sosial media kalian agar yang lain pada tahu dengan channel kita ini. Oke, sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Terima kasih.